Hai, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Kita tetap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat kepada kita. Kita masih diberi kesehatan sehingga di pagi hari ini kita bisa belajar meskipun jarak jauh. Anak-anak yang tercinta, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pada minggu lalu kita telah belajar tentang sinar X dan efek Compton. Pada materi itu kita belajar tentang, pada efek Compton kita belajar tentang hemburan foton dan elektron. Pembelajaran pada hari ini adalah struktur atom. Sebagai tujuan pembelajaran, menjelaskan struktur daripada inti atom, menjelaskan defek massa, menjelaskan sinar-sinar radioaktif, dan kelemahannya dalam melalui suatu bahan, juga menjelaskan energi yang diserap ataupun yang dilepaskan pada reaksi fisi dan reaksi fusi. Inti atom dan iptat nuklir. Berdasarkan teori atom Bohr, sebuah atom tersusun atas inti atom dan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Sebagian besar massa atom berpusat di inti atom. Pada perkembangan selanjutnya ditemukan bahwa inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton adalah partikel elementer bermuatan positif, sedangkan neutron adalah partikel yang bermuatan netral dengan massa sedikit lebih besar dari proton. Dalam tabel periodik, simbol atom suatu unsur secara umum disimbolkan dengan X, Z, A. X nama atom, Z nomor atom yang menyatakan jumlah proton di dalam inti. A adalah nomor massa yang menyatakan jumlah proton dan neutron di dalam inti. Dengan demikian, jumlah neutron adalah A dikurang Z. Defek massa. Defek massa adalah penyusutan massa inti atom karena diubah sebagian menjadi energi ikat inti untuk mengikat proton dan neutron dalam inti atom. Defek massa dapat dihitung dengan menggunakan persamaan delta M sama dengan Z dikali massa proton ditambah A kurang Z dikali massa neutron dikurangi massa inti. Sebagai keterangan, MP adalah massa proton dalam satuan SMA, di mana SMA itu kepanjangannya satuan massa atomik. Mn itu adalah massa neutron di dalam satuan SMA. M inti massa inti satuannya SMA. Delta M adalah defek massa dalam satuan SMA. Dengan menggunakan hukum kesetaraan massa dan energi Einstein, energi ikat inti dapat dihitung dengan persamaan EI sama dengan delta M C kuadrat, dengan C adalah kecepatan cahaya, besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat, dan EI itu adalah energi ikat dalam satuan MeV, mega elektron volt. Dengan kesetaraan 1 SMA adalah 931,5 mega elektron volt. Oleh karena itu, persamaan energi ikat inti dapat ditulis menjadi EI sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt per SMA. Untuk memecah inti atom diperlukan energi minimal sebesar energi ikatnya. Energi ikat yang dibagi dengan jumlah nukleon yang dikandung dalam sebuah inti atom disebut energi ikat rata-rata per nukleon, yang secara matematik dituliskan energi ikat per nukleon adalah energi ikat dibagi dengan nomor massa. Sekarang kita sampai pada reaksi inti.
Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel berenergi tinggi sehingga menghasilkan inti baru atau inti anak yang berbeda dengan inti semula, disertai pelepasan sejumlah energi. Persamaan reaksi inti adalah A ditambah X menghasilkan Y ditambah B ditambah dengan energi. A dan X disebut reaktan atau pereaksi, sedangkan Y dan B disebut produk atau hasil reaksi. E adalah energi reaksi. Energi reaksi dapat ditentukan dengan persamaan berikut. E sama dengan massa A ditambah dengan massa X kurang massa Y ditambah dengan massa B dikali dengan 931,5 mol per SMA. Jika E lebih besar 0, maka terdapat energi yang dibebaskan dan disebut reaksi eksotermik. Jika E lebih kecil 0, maka terdapat energi yang diserap dan disebut reaksi endotermik. Dalam reaksi inti harus dipenuhi hal-hal berikut. 1. Hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum reaksi sama dengan momentum sesudah reaksi. Yang nomor 2, hukum kekekalan energi, yaitu energi sebelum reaksi sama dengan energi sesudah reaksi. 3. Hukum kekekalan nomor atom, yaitu jumlah nomor atom sebelum dan jumlah nomor atom sesudah reaksi adalah sama. Yang keempat, hukum kekekalan nomor massa, jumlah nomor massa sebelum dan jumlah nomor massa sesudah reaksi adalah sama. Reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi adalah pembelahan inti atom berat menjadi dua buah inti lain yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi yang besar. Contoh reaksi fisi, satu neutron ditembakkan terhadap uranium-235 menghasilkan uranium-236. Kemudian uranium-236 pecah menjadi barium ditambah dengan kripton dan 3 buah neutron. Ya, sebagai keterangan, U235 itu menyerap sebuah neutron lambat, menghasilkan suatu inti gabungan U236. Inti gabungan tidak stabil ini meluruh atau pecah dengan cepat menjadi barium dan kripton 92 dan 3 buah neutron. Reaksi fusi adalah penggabungan dua inti ringan atau lebih menjadi sebuah inti yang lebih berat. Contoh reaksi fusi yaitu rantai proton yang terjadi di matahari dan bintang-bintang. 1H1 ditambah 1H1 bergabung menjadi 1H2 ditambah dengan positron, membebaskan energi 3,27 mol. Kemudian 1H2 bergabung dengan 1H1 menghasilkan helium 3 ditambah dengan gamma dan energi yang dibebaskan 4,03 mol. Kemudian helium 3 bergabung dengan helium 3 kembali menghasilkan helium 4 ditambah dengan 1H1 ditambah 1H1 menghasilkan energi 17,59 mol. Keterangan reaksi, mula-mula dua atom hidrogen yaitu 1H1 bergabung menjadi 1 membentuk inti deuterium atau 1H2 sambil membebaskan energi kira-kira 3,27 mol. Kemudian inti deuterium ini bergabung dengan inti hidrogen menjadi inti helium dalam kurung 2H3 sambil membebaskan energi kira-kira 4,03. Akhirnya dua buah inti helium 3 bergabung membentuk inti helium 4 sambil memancarkan dua inti hidrogen 1H1 dan membebaskan energi kira-kira 17,59 mol. Sekarang kita sampai pada radioaktivitas. Radioaktivitas atau peluruhan radioaktif adalah pemancaran sinar-sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti yang tidak stabil untuk membentuk inti yang stabil. Ada 3 jenis sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, beta, dan sinar gamma.
Pemancaran radiasi atau sinar alfa. Radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses peluruhan alfa. Partikel alfa memiliki 2 proton dan 2 neutron sehingga disimbolkan dengan alfa 4 atau helium 4 atau inti helium. Sebuah inti induk yang meluru dengan memancarkan partikel alfa akan menghasilkan inti anak dengan nomor atom berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4. Sehingga persamaan pemancaran sinar alfa adalah X dengan nomor massa A rubah menjadi Y dengan nomor atomnya berkurang 2, Y A kurang 4 ditambah dengan alfa dengan nomor massa 4. Energinya dapat dihitung Q sama dengan mx kurang my dikurangi m alpha dikali 931,5 mSma. Contoh peluruhan alpha, perhatikan uranium 238 pecah menjadi thorium 236 menghasilkan alpha 4. Pemancaran sinar beta. Partikel beta memiliki sifat sama dengan elektron, sehingga sering disimbolkan dengan beta negatif atau elektron negatif. Sebuah inti induk yang meluru dengan memancarkan partikel beta akan menghasilkan inti anak dengan nomor atom bertambah 1 dan nomor massa tetap. Untuk lebih jelasnya, perhatikan reaksi berikut. Sebagai induknya adalah X dengan nomor massa A, nomor atomnya Z, menghasilkan inti baru Y. Nomor massanya ada A, nomor atomnya bertambah 1 yaitu Z tambah 1, dihasilkanlah beta ataupun elektron. Persamaan reaksi untuk energinya bahwa Q sama dengan mx kurang my dikurangi dengan beta dikali 931,5 mP/SMA. Contoh pemancaran sinar beta dapat kita lihat pada C14 menghasilkan nitrogen 14 tambah dengan beta. Sekarang pemancaran sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang radiasi gelombang elektromagnetik dengan energi yang sangat tinggi, yang tidak memiliki massa maupun muatan, sehingga sering disimbolkan dengan gamma 00. Sebuah inti induk meluru dengan memancarkan sinar gamma akan menghasilkan inti anak tanpa mengalami perubahan nomor atom maupun nomor massa. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. X dengan nomor massa A, nomor atom Z, menghasilkan Y nomor massa A, nomor atom Z, ditambah dengan gamma 00. Sinar-sinar atau radiasi alfa beta dan gamma. Sifat-sifat sinar alfa beta gamma dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel berikut, si alfa hakikatnya adalah sebuah inti helium. Kecepatannya 10⁻⁷ meter per sekon, daya ionisasinya sangat kuat, dan daya tembusnya dihentikan oleh selembar kertas. Pengaruhnya terhadap medan magnet sedikit dibelokkan. Sedangkan beta itu adalah elektron, kecepatannya mendekati 3 kali 10⁸ meter per sekon. Daya ionisasinya sedang, daya tembusnya dihentikan oleh lempeng aluminium. Dan pengaruh medan magnet atau listrik dibelokkan dengan kuat. Sedangkan gamma, hakikatnya itu adalah gelombang elektromagnetik. Kecepatannya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Daya ionisasinya lemah, dapat dihentikan oleh selembar tembak, tidak dibelokkan oleh medan listrik ataupun medan magnet. Interaksi sinar radioaktif dengan suatu bahan. Jika intensitas sinar radioaktif dengan intensitas mula-mula I0 dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, ternyata intensitas radio tersebut melemah secara eksponensial sesuai dengan persamaan berikut. I sama dengan I0 E pangkat mu X, atau I dibagi I0 sama dengan setengah pangkat X dibagi X setengah. Dengan X adalah tebal bahan dalam meter, E adalah bilangan alam atau nature, besarnya 2,71828.
Nu adalah koefisien pelemahan bahan, satuannya meter pangkat negatif 1. I0 intensitas mula-mula, watt per meter kuadrat. I adalah intensitas setelah melewati bahan, juga dalam watt per meter kuadrat. Apabila sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi separuh dari intensitas mula-mula, atau I sama dengan I0 pangkat X. I-nya menjadi setengah I0 sama dengan I0 pangkat X. Dalam hal ini I0-nya dapat mati, sehingga persamaannya tinggal menjadi setengah sama dengan E pangkat X. Sekarang supaya persamaan ini bisa diselesaikan, kita ln-kan. Ln setengah, E pangkat X di-ln-kan, hasilnya X. Kalau kita lihat di dalam kalkulator, ln setengah itu sama dengan sifat log, yaitu ln 1 kurang ln 2 sama dengan negatif X. Di mana ln 1 itu 0, dikurangi ln 2 sama dengan X, maka X setengah dapat dicari, yaitu ln 2 dibagi dengan mu, ataupun ln 2 itu adalah 0,693 dibagi mu. X-nya di sini kita buat X setengah, artinya HPL, half parallel, yang membuat lapisan itu menjadi setengah intensitas mula-mula. Sebagai hasil kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa inti atom terdiri daripada dua partikel, yaitu proton dengan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan ataupun bermuatan netral. Defek massa itu adalah penyusutan massa atau pengurangan massa akibat daripada digunakan sebagai energi untuk mengikat proton dengan neutron di dalam inti atom. Sinar-sinar radioaktif ada 3, yaitu sinar alfa, beta, gamma. Kalau ditinjau dari segi kekuatannya, yang paling kuat adalah gamma, nomor 2 beta, paling lemah adalah si alfa. Kemudian apabila sinar radioaktif melewati suatu bahan, maka intensitasnya akan berkurang yang berupa eksponensial. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini, dan minggu depan kita lanjutkan dengan peluruhan radioaktif dan waktu paron. Tetap pelajari di rumah dan tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.